Baik, Ananda semua, mari sama-sama kita perhatikan. Untuk topik 3 ini, PowerPoint yang sudah Ibu susun, yaitu akhir Perang Dunia I. Topik 3, E-modul pengaruh Perang Dunia terhadap kehidupan politik global. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan Sekutu membuat pihak Jerman dan negara-negara pendukungnya mengalami kekalahan pada tahun 1918. Adapun faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut. 1. Bergabungnya Italia ke pihak Sekutu pada tahun 1915. Kita tahu ya, kenapa Italia berbelot atau berkhianat. Karena masih ada menyangkut masalah wilayahnya yang dikuasai oleh Austria-Hungaria. Padahal mereka berada dalam satu blok. Ya. 2. Terlibatnya Amerika Serikat dalam membantu Sekutu pada tahun 1917. Nah, kita juga sudah pelajari Amerika membantu Sekutu atau masuk ke blok Sekutu karena warganya banyak yang menjadi korban ketika menjadi penumpang di kapal penumpang milik Inggris yang ditenggelamkan oleh Jerman. 3. Blokade-blokade Sekutu yang sangat ketat serta adanya pengorganisasian kekuatan yang lebih besar dengan pihak Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat memiliki kekuatan lebih besar, merangkul negara-negara lain sehingga Sekutu semakin kuat. 4. Terjadinya gerakan sosial di dalam negeri Jerman dan Austria-Hungaria yang bosan dengan peperangan. Nah, serdadu dan warganya udah mulai bosan nih dengan peperangan. Gerakan ini tentunya melemahkan kekuatan Jerman dan Austria-Hungaria. Setelah Jerman dan pendukungnya menyerah kepada Sekutu di bulan November 1918, negara-negara pemenang yang perang menyelenggarakan konferensi di Paris pada tanggal 28 Juni 1919. Konferensi yang dihadiri 70 delegasi yang mewakili 27 negara pemenang tersebut dikenal dengan Perjanjian Paris atau Perjanjian Versailles. Adapun isi Perjanjian Versailles tersebut adalah 1. Koloni-koloni Jerman diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang atas nama mandat Liga Bangsa-Bangsa. 2. Jerman menyerahkan wilayah Elsass dan Lotharingen kepada Prancis serta Eupen dan Malmedy kepada Belgia. 3. Daerah SAR berada di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. 4. Jerman hanya boleh memiliki pasukan sebanyak 100.000 orang. 5. Jerman harus mengganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark kepada negara-negara Sekutu. 6. Danzig menjadi kota merdeka di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Dan ketujuh, daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki Sekutu selama 15 tahun. Perjanjian Versailles segera diikuti dengan perjanjian lain untuk Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Perjanjian berisi tentang pengaruh wilayah kekuasaan mereka yang diserahkan kepada Sekutu atas nama mandat Liga Bangsa-Bangsa. Seperti berkas kekuasaan Turki di Suriah dan Lebanon diserahkan ke Inggris, adapun Prancis memperoleh Irak dan Palestina. Nah, ini gambar dari Treaty of Peace atau Perjanjian Versailles tersebut. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Tadi sudah kita bahas tentang Liga Bangsa-Bangsa ya. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa disinggungkan dalam Perjanjian Versailles. Para delegasi dalam konferensi Paris 28 Juni 1919 menaruh harapan besar untuk menciptakan perdamaian dunia. Harapan-harapan tersebut sesuai dengan gagasan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang telah diucapkannya pada 8 Januari 1918. Jadi setahun yang lalunya. Pada bulan itu, Wilson mengajukan 14 pernyataan, Wilson 14 Point, mengenai perdamaian yang harus diciptakan oleh masyarakat dunia pasca perang. Ke-14 poin tersebut diantaranya diperlukannya diplomasi terbuka sehingga diplomasi tertutup harus dihapuskan. Selain itu, perlu persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia harus dikurangi. Setiap bangsa diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri atau self-determination.
dan perlu dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Peserta konferensi yang paling menentukan adalah The Big Four, yaitu Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, Perdana Menteri David Lloyd George dari Inggris, Presiden José Chameleon dari Prancis, dan Presiden Vittorio Orlando dari Italia. Presiden Woodrow Wilson sangat terobsesi dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Wilson menghendaki agar organisasi internasional yang permanen seperti PBB dapat melindungi negara-negara kecil dari tindakan agresi serta peperangan. Ambisi ini kemudian terrealisasi dengan keputusan didirikannya PBB serta menghukum Jerman seberat-beratnya. PBB sebenarnya merupakan alat yang bersifat imperialistik bagi negara-negara barat. Prinsip self-determination yang disepakati dalam konferensi hanya berlaku bagi negara-negara Eropa dan bukan negara-negara Asia dan Afrika yang sedang dikuasai imperialisme barat beserta Perang Dunia I. Oleh karena itu, prinsip self-determination ini diharapkan berlaku juga bagi negara-negara yang masih dijajah. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson juga meningkatkan harapan bangsa-bangsa korban imperialisme, terutama sekali yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Hal ini yang kemudian menumbuhkan daya juang para pelajar wilayah tersebut atas hak kebebasan dan kemuliaan bangsanya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita berada di Asia, nak ya. Kita sedang dikuasai oleh bangsa asing, khususnya Belanda. Pengaruh Perang Dunia I bagi Indonesia terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda. Tindakan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan semakin meningkatnya tuntutan persamaan hak, kemerdekaan, atau penentuan nasib sendiri oleh bangsa Indonesia. Setelah berlangsungnya Perang Dunia I, kegiatan politik organisasi pergerakan semakin meningkat. Seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang mengajukan petisi atau usulan kepada Ratu Belanda, yaitu ketika itu Wilhelmina, untuk pembentukan milisi dan Dewan Rakyat. Akan tetapi usulan milisi ditolak, sedangkan Dewan Rakyat dikabulkan. Nah, Dewan Rakyat ini atau Polsek inilah nanti yang tempat kita berjuang, walaupun kita memiliki porsi suara yang sangat kecil sekali. Nah, itu topik 3. Sekarang lanjutkan lagi modulnya tetap semangat menuju ke topik 4.